bersama-sama di gedung ini. Himbauan dari pemerintah PSBB tetap, tapi gereja diizinkan untuk mengadakan kebaktian dengan kapasitas 50% kehadiran, 50% dari 50% yang hadir itu lebih dari kapasitas ruangan. Jadi kapasitas ruangan yang hadir di dalam itu 50% dari kapasitas ruangan. Nah, itu jadi minggu depan hari Rabu kita sudah bisa melaksanakan bersekutu berdoa kalau keadaan tidak berubah. Memang saat ini Kupang mengalami satu pergumulan, ya, bahkan wali kota meminta untuk semua orang berdoa untuk keadaan kota ini supaya pandemi ini bisa segera berakhir. Harapan terbesarnya itu kita tetap bergantung kepada Tuhan. Hal yang paling pasti dalam hidup kita ialah kita harus betul-betul memastikan diri kita telah diselamatkan. Nah, itu yang paling penting bagi kita. Keselamatan adalah hal yang paling penting bagi kehidupan kita semua. Saudara-saudara harus memastikan keselamatan saudara-saudara sekalian. Nah, itu informasi yang saya sampaikan. Jadi satu kerinduan bagi kita semua supaya kita bisa dapat kembali berkumpul bersama-sama menikmati persekutuan jemaat. Kita juga berdoa untuk kota kita, berdoa untuk saudara-saudara kita, ya, ada yang sudah sembuh dari infeksi corona, ada yang masih terinfeksi dalam perawatan, dan juga ada yang mengalami luka, ada yang ditinggal oleh keluarga, ya, meninggalkan keluarga, meninggal dunia. Jadi keadaan mengenai kematian kita semua pasti mati. Hanya sekarang bagaimana kita memastikan kehidupan sesudah kita mati. Jadi pencapaian-pencapaian di dunia ini kita terus berjuang untuk mencapainya, dan kita juga harus mempersiapkan diri kita, ya, karena dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara bagi kita. Karena sesudah kita dari kehidupan di dunia ini, ada kehidupan yang lain yang sudah siap menanti kita, ya. Jadi sudah siap, tiap-tiap orang akan ditentukan tempatnya berdasarkan keselamatannya, ya. Kalau dia sudah menerima keselamatan di bumi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka firman Tuhan berkata tempatnya dalam surga. Sebaliknya kalau belum memastikan keselamatannya, lebih banyak sibuk dengan perkara-perkara dunia, maka hasil akhirnya di neraka. Jadi itu kita harus betul-betul memastikan keselamatan kita. Baik, kita akan memulai kelas jemaat kita. Mari kita berdoa, mohon pimpinan, mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan, waktu dan kesempatan Engkau berikan kepada kami, sehingga pagi hari ini hamba bisa hadir kembali di tempat ini untuk menyampaikan pengajaran firman-Mu kepada saudara-saudara kami yang menyaksikan. Dan berdoa untuk semua jemaat dan simpatisan, Tuhan Engkau mendorong, memberikan semangat, dorongan untuk tetap punya semangat mempelajari firman-Mu di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami mohon perlindungan, kami mohon kekuatan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Dan berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan karena pandemi corona, yang terinfeksi dalam perawatan penyembuhan. Tuhan Engkau turut campur tangan memberikan kesembuhan. Berdoa untuk yang juga saat ini mengalami kedukaan karena ditinggal. Tuhan, kami berdoa Engkau berikan kekuatan dan penghiburan. Dan biarlah kami semua selalu mengingat bahwa hidup kami di dunia ini hanya sementara waktu. Karena pada suatu hari kelak kami pun akan kembali, akan mengalami kematian secara jasmani, dan kami akan kembali kepada Tuhan. Dan tiap-tiap kami harus mempertanggungjawabkan hidup kami
Biar kami selalu mengingat agar dalam hidup ini kami memastikan keselamatan kami, sehingga kapanpun kematian itu datang kepada kami sudah siap dan kami sudah yakin bahwa kalau kami mati, kami punya kehidupan yang lebih baik dalam surga. Tuhan, Engkau menolong kami. Pagi hari ini kami akan memulai kelas jemaat kami. Kami mohon Engkau menolong kami semua, jemaat dan simpatisan, saudara-saudara yang menyaksikan lewat live streaming. Tuhan, Engkau menolong memberikan penerangan dalam hati dan pikiran kami. Juga kami berdoa Tuhan untuk media yang kami pakai. Engkau menolong agar media ini sungguh-sungguh dapat berfungsi dengan baik, sehingga lewat media ini kami dapat membagikan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau menolong kami semua, hamba yang menyampaikan, Engkau pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pimpinan-Mu, kami memohon rahmat yang daripada Tuhan. Inilah doa kami, inilah harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar ya eskatologi. Kita sudah sampai di kitab Wahyu pasal yang ke-17. Ya, Wahyu pasal 17. Nah, Wahyu 17 minggu lalu kita sudah lihat itu ada hal-hal penting yang perlu saudara ketahui. Wahyu 17 itu ya di situ ada perempuan pelacur. Nah, perempuan ini digambarkan, diberitahu perempuan ini dalam kitab Wahyu pasal 17 juga. Coba kita lihat. Saya review sedikit tentang Wahyu 17, baru kita masuk Wahyu 18 agar yang baru mengikuti hari ini juga bisa menangkap. Nah, Wahyu 17 ini gambaran tentang penghakiman atas Babel. Nah, Babel yang dimaksud di sini, pertama di sini Babel, ya. Babel yang dimaksud di sini Babel. Nah, kalau kita lihat dalam Yesaya 14 ayat 22 dan 23, kita lihat secara jelas di situ bahwa kota Babel tidak akan berdiri lagi. Ya. Coba kita lihat Yesaya pasal yang ke-14. Yesaya 14 ayat 22 dan 23. Aku akan bangkit melawan mereka. Demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya anak cucu dan anak cicitnya. Demikian firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikian firman Tuhan semesta alam. Jadi nubuat tentang Babel kuno, ya Babel kuno tidak akan berdiri kembali. Babel kuno ya tidak akan berdiri kembali. Kota Babel tidak akan berdiri kembali di nubuat Alkitab. Nah, kalau begitu Wahyu 17 ini berbicara tentang Babel apa? Nah, ini Babel yang kita lihat di sini hubungannya dengan Babel, ya, relevansi antara Wahyu 17 dengan nama Babel ini apa? Babel identik dengan, ya kita lihat di Kejadian pasal 11 pada waktu Nimrod membangun satu kota, ya satu tempat, ingin membangun menara di Babel di tanah linear. Nah, Babel itu identik dengan organisasi manusia. Ya. Jadi Wahyu pasal 17 ini berbicara tentang ya organisasi manusia. Ya, organisasi manusia. Nah, Babel, ya kalau kita lihat peristiwa menara Babel, di mana di situ manusia bersepakat untuk membangun suatu menara dan mereka mau tinggal di satu tempat. Tujuan dari itu semua untuk melawan firman Tuhan, karena firman Tuhan Tuhan sampaikan kepada Adam dan Hawa bahwa mereka harus beranak cucu dan memenuhi bumi.
Tapi peristiwa Menara Babel ingin melawan Nimrod, dan juga Nimrod waktu itu raja pertama di dunia, meminta seluruh dunia untuk berkumpul di satu tempat dan membangun menara, organisasi manusia. Jadi satu wadah, satu tempat, satu wadah untuk seluruh dunia. Ya, jadi Babel ini identik dengan organisasi manusia. Nah, kalau kita lihat hari ini, ya Babel yang organisasi manusia. Nah, tanpa kita sadari bahwa kata ekumene itu identik dengan organisasi persatuan manusia, ya, identik dengan keinginan manusia untuk bersatu di satu tempat di tanah linear. Ekumene itu dari kata oikos, bahasa Yunaninya oikos dan menos, ya, oikos, ya, rumah, ya, rumah, menos, ya, tinggal. Jadi ekumen itu wadah atau rumah untuk sebuah organisasi. Jadi itu, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, Babel di sini identik dengan organisasi manusia. Ya, organisasi manusia, saya tidak bilang bahwa ekumene itu adalah organisasi yang dimaksud di dalam Wahyu 17, ya, tetapi mengidentifikasi cikal bakal lahirnya Babel besar. Ya, ini ada cikal bakal, kita perhatikan di sini. Nah, ini Babel. Nah, ini yang perlu diketahui. Kemudian di situ ada ya, Babel. Nah, Babel ini saya hapus. Ya, Babel ini identik dengan dikatakan dia punya gelar, yaitu perempuan pelacur. Ya, perempuan pelacur. Nah, perempuan kalau kita lihat di Alkitab itu tipologi dari umat Tuhan. Ya, umat Tuhan. Nah, dalam sepanjang sejarah eskatologi yang kita pelajari, umat Tuhan itu diklasifikasi menjadi 3 kelompok, yaitu Israel, kemudian yang kelompok besar, kemudian gereja, ya, kemudian ya 144.000 orang yang menerima meterai. Ini juga Israel minus Sudan, ya. Jadi ini perempuan, nah, pelacur, ya, perempuan pelacur, identifikasinya pelacur. Nah, pelacur itu menjual harta yang berharga, ya, harta yang berharga, kota yang berharga dalam dirinya yang Tuhan berikan. Nah, perempuan pelacur ini satu deskripsi bahwa ada umat Tuhan, ya, yang berkompromi. Untuk apa berkompromi? Ya, agar dapat diterima semua orang. Ya, jadi semua orang dapat menggunakannya atau dapat dia tidak setia kepada satu laki-laki, ya, pelacur. Siapa saja bisa membeli dia, siapa saja yang penting punya uang bisa bayar dia, dan dia bisa menerima semua orang. Nah, itu, ya. Jadi Babel itu identik dengan organisasi manusia, dan organisasi itu diberi gelar perempuan pelacur. Berarti ada gereja yang berkompromi, ya, gereja yang berkompromi. Dan gereja yang berkompromi ini bukan gereja lokal, ya. Kita lihat di sini gereja universal, karena dia adalah sebuah wadah organisasi yang mendunia. Nah, dalam doktrin eklesiologi kita belajar bahwa ada 2 sistem gereja yang ada di dunia saat ini, yaitu sistem gereja lokal independen dan sistem gereja universal. Ya, nah, apa perbedaan gereja lokal independen dan gereja universal? Gereja lokal independen yang melihat bahwa tubuh Kristus itu visible atau kelihatan. Apa maksudnya kelihatan? Maksudnya, ya, orang-orang yang berkumpul, 2-3 orang yang berkumpul dengan menyebut nama Tuhan,
itulah tubuh Kristus. Dengan kepalanya adalah Kristus. Nah, sedangkan gereja universal itu ya yang disebut dengan tubuh Kristus invisible, artinya kumpulan yang tak kelihatan. Artinya tak kelihatan, dikoordinasi oleh satu badan yang mengepalai gereja-gereja. Jadi tubuh Kristus itu seluruh dunia, itu yang universal. Kalau yang lokal, tubuh Kristus itu tiap-tiap gereja lokal, ya yang independen. Dan gereja lokal independen itu tidak punya kepala di atas, karena kepala di atasnya adalah Kristus. Sedangkan gereja universal, kepala di atasnya itu ada organisasi, ya ada organisasi yang mengepalai di atasnya. Nah, itu ya, nah itu perbedaannya. Nanti kita bisa lihat di pelajaran eklesiologi. Jadi cenderung kalau kita perhatikan bahwa yang bisa dipakai oleh antikristus untuk memuluskan programnya itu sistem gereja universal, ya, karena pegang di atas, di bawah ikut semua. Sedangkan kalau sistem lokal independen dia tidak bisa, karena dia kalau di dunia ini ada 10.000 gereja lokal independen, maka dia harus bekerja yang menyesatkan 10.000 gembala dan jemaat gereja lokal independen. Tetapi kalau gereja universal, kalau seluruh dunia dipimpin oleh satu pimpinan di atas, maka di atas cukup dia pegang di atas, maka semua akan dikendalikan. Nah, jadi perempuan pelacur adalah gambar deskripsi dari umat Tuhan yang berkompromi. Nah ya, umat Tuhan yang berkompromi. Kemudian identifikasi Wahyu pasal 17 itu sangat jelas. Ya, identifikasi Wahyu 17. Ya, kita lihat. Minggu lalu sudah kita lihat itu deskripsi saja, saya kasih gambaran sedikit supaya kita ada gambaran. Ya, nah dengan raja-raja di bumi ayat 2, dia bercabur, penghuni bumi kita mabuk oleh anggur percabulan. Jadi kompromi habis-habisan, mengkompromikan ajaran yang alkitabiah. Ya, dengan raja-raja, nah kita pernah lihat gereja pernah masuk di dalam satu masa the darkness age atau abad ke-8. Ya, abad ke-8, karena pada masa itu di mana gereja berkompromi, bersatu dengan dunia, bahkan ada raja-raja yang menjadi pemimpin gereja. Ya, dan ada pemimpin gereja yang menjadi raja juga sekaligus. Nah, itu masa abad ke-8, bahkan memanfaatkan umat-umat untuk ikut melakukan perang yang dikenal dengan perang salib. Ya, jadi Wahyu 17 ini, kemudian dalam roh aku dibawa kepada gurun, dan aku melihat suara perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu, yang penuh binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Nah, itu dijelaskan ayat 9. 7 kepala itu 7 gunung, 10 tanduk itu 10 raja. Ya. Dan 7 yang penting sini adalah akal. Ayat 9 yang mengandung hikmat. 7 kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Jadi perempuan itu duduk di atas binatang. Binatang itu gambaran dari empire, ya, kekaisaran. Jadi kekaisaran kalau kita lihat di Nubuat Daniel, binatang yang keempat yang mimpin Nebukadnezar, ya kerajaan yang keempat itu kerajaan Romawi. Jadi perempuan ini duduk di atas kekuasaan Romawi, ya. Nah, itu sudah jelas bagi kita. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulan, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia bebal, ibu dari wanita-wanita pelacur dari pekerjaan bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Jadi pernah di satu masa gereja melaksanakan inkuisisi terhadap orang Kristen juga, yaitu banyak anak baptis yang mengalami satu penganiayaan inkuisisi karena tidak menyetujui apa yang diimani oleh gereja arus utama atau gereja universal. Itu ya. Kita lihat di sini, ya perhatikan perempuan itu, dan perempuan yang telah kulihat itu adalah kota yang besar memerintah atas raja di bumi. Jadi perempuan, ya umat Tuhan, kemudian berkompromi, lalu identifikasi berikut dia kota.
menjadi kota, kota duduk di atas empire, di atas pemerintah secara Romawi. Itu jelas Wahyu 17. Nah, itu sedikit identifikasi saya untuk Wahyu 17. Nah, Wahyu yang ke Wahyu yang ke kita lihat Wahyu 18. Jadi ada sekutu, nanti terjadi sekutu. Wahyu 18 ini juga tetap deskripsi mengenai ya kejatuhan atau kehancuran ya Babel. Kehancuran Babel. Babel yang dimaksud sini adalah Babel yang kita berisikan dengan Wahyu pasal yang ke-17. Ya. Nah, kita lihat di sini Wahyu 17 ayat 1 sampai 3. Ya, kita baca. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu dan cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Nah, jadi ini nyanyian kematian Babel, ya, ini nyanyian kematian. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga yang mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang dan kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Jadi ini deskripsi mengenai nyanyian kematian. Nyanyian kematian. Ya, nyanyian kematian. Nah, ya, nyanyian kematian membuat tentang satu bangsa atau sebuah organisasi itu adalah sesuatu hal yang lumrah yang tercatat dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, di dalam nanti bisa baca Yesaya, dalam Yesaya 13 ayat 19 sampai 22. Bisa baca di situ, itu nyanyian ya kematian, ya ini sampai 20 ya 13 ya, nyanyian kematian Babel kuno. Ya, di nyanyian kematian Babel kuno membuat kehancuran Babel, dan kita perhatikan bahwa itu digenapi. Ya, jadi digenapi. Kemudian kita bisa lihat lagi di Sefanya, ya Yesaya juga ada, Yesaya 34 ayat 11 sampai 15. Nah, ini nyanyian kematian Edom. Ya, ini puisi atau nyanyiannya, nyanyian kematian Edom. Ya. Kemudian Sefanya 2 ayat 13 sampai 15 itu nyanyian kematian Niniwe. Nah, kita perhatikan bahwa di dalam Wahyu pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 3 ya memberikan satu deskripsi atau satu syair puisi mengenai kehancuran atau kematian dari Babel. Ya, Babel organisasi yang akhirnya berkompromi di masa tribulasi, ya membawa seluruh dunia, dia bisa menjadi sahabat seluruh dunia, diterima seluruh dunia, berkompromi, dan akhirnya dia berhasil ya menyatukan seluruh dunia dan melawan Tuhan. Di dahinya tertulis ya nama Babel besar,
wanita pelacur, ya, dia menghujat Allah. Kita sudah belajar apa identifikasi menghujat Allah. Nah, identifikasi menghujat Allah itu kita lihat ketika ahli-ahli Taurat mencari kesalahan Yesus Kristus pada waktu di bumi, ahli Taurat tidak menemukan. Akhirnya mereka temukan suatu hal yang bisa membuat Yesus harus disalibkan, yaitu pada waktu Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus berkata, ya, dosamu sudah diampuni, ya, angkat tilam dan berjalanlah. Nah, mengenai mengampuni dosa, itu hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Itu atas dasar itulah mereka menyalibkan Yesus dengan dalih menghujat Allah. Nah, jadi menghujat Allah yang dimaksud itu menggantikan posisi Allah sebagai pemberi pengampunan dosa. Ya, itu Babel. Nah, ini nyanyian kematian bahwa akan musnah, akan hancur, runtuh Babel. Itu dan di masa lalu nyanyian kematian mengenai bangsa-bangsa ini terjadi. Ya, dari deskripsi dari masa lalu kita bisa lihat bahwa yang dinubuatkan oleh Wahyu pun akan terjadi secara literal. Ya, akan terjadi secara literal mengenai kehancuran dari Babel yang dideskripsikan, Babel modern, ya, Babel modern yang dideskripsikan dalam Wahyu pasal 17. Ya, nah kita lihat di situ, ya, hancurnya. Kemudian kita lihat lagi, ya, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingatkan segala kejahatannya. Ya, jadi umat Tuhan, ya, itu gambaran bahwa di sepanjang masa, ya, ada juga ini sebenarnya gambaran deskripsi dari lalang dan gandum. Jadi tumbuh bersama-sama, tapi benihnya berbeda. Yang satu benih dari iblis, yang satu benih dari Tuhan. Yang satu benih antikristus, ya, itu Babel dan orang-orang di dalamnya, dan yang satu adalah umat Tuhan. Dan Tuhan meminta kepada umat Tuhan untuk memisahkan diri, ya, memisahkan diri dari memisahkan diri dari orang-orang yang dibawa kendali antikristus atau yang termakan oleh dunia. Kalau kita perhatikan ini juga hubungan dengan eklesiologi. Kalau kita perhatikan eklesiologi di masa sekarang ini, ya, di sistem gereja lokal independen itu menerapkan local church separation, ya, atau pemisahan. Nah, local church separation, pemisahan, apa maksud dari apa esensi dari doktrin local church separation? Esensi dari doktrin local church separation adalah memisahkan diri dari kelompok-kelompok yang dianggap sudah menyimpang atau sudah tersesat. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa di dalam satu gereja lokal tidak boleh ada perpecahan. Dalam satu gereja lokal harus seia sekata, sehati, sepikir. 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Nah, namun kalau di dalam satu gereja lokal lalu adanya ketidaksehatian, tidak sepikir, ya, oleh karena pertentangan secara doktrin, ya, secara doktrin, maka diambil langkah separasi, ya, diambil langkah separasi. Itu di dalam 1 Korintus kita bisa lihat 1 Korintus pasal yang ke-11, ya, 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-18 dan 19. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat ada perpecahan antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang akan uji. Ya, kata perpecahan dalam Korintus, tidak boleh ada perpecahan. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 penjelasannya itu menggunakan bahasa Yunani, menggunakan skisma. Skisma itu artinya tidak boleh ada pengelompokan. Ya, dalam satu gereja, oh, saya ras ini, ada ras A, ras B, ada etnis A, etnis B, ya, ada pengelompokan orang kaya, orang miskin. Nah, itu tidak boleh ada skisma seperti itu. Atau tidak boleh ada, oh, saya golongan Apolos, saya golongan Paulus dalam satu gereja lokal, itu tidak boleh ada.
skisma. Ya, nah yang boleh terjadi ketika ada di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 18-19 perpecahan ayat 19 harus ada perpecahan di situ, heresi. Heresi itu artinya penyimpangan atau penyesatan. Pada waktu ada yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan, yang menyesatkan, ambil diri untuk memisahkan diri. Nah, itu sebabnya sistem gereja lokal independen menganut sistem local church separations. Ya, nah kalau saudara lihat di mimbar ini, kalau terus saya khotbah, ya mengapa kita tidak mengundang khotbah lain selain pengkhotbah-pengkhotbah yang sedoktrin dengan kita, kecuali mereka sepaham sedoktrin dengan kita, karena kita menerapkan yang namanya local church separation. Jadi yang tidak sedoktrin tidak dikasih khotbah. Ya mengapa kita tidak mau ya ada orang yang berkhotbah yang bertentangan dengan apa yang kita ajarkan, apalagi kalau dia khotbah itu bertentangan dengan isi firman Tuhan. Nah itu tidak bisa. Nah sedangkan gereja universal ya kita bisa lihat ya, maka tadi tipologi ekumene itu kita lihat bisa undang khotbah dari pengkhotbah yang berbeda ya, dari ya berbagai macam saksi Yehova, Advent dan sebagainya macam ya bisa kita lihat itu. Nah tapi sistem gereja lokal independen menerapkan local church separation. Nah itu kita lihat. Nah memisahkan dari umat Tuhan. Nah di dalam sejarah dalam Alkitab kita lihat ya Tuhan pernah melakukan itu pada waktu Sodom dan Gomora. Ya hidup di dalam segala macam perzinahan dan percabulan yang mereka lakukan ya. Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora. Tuhan meminta ya Lot dan keluarganya memisahkan diri, meninggalkan Sodom dan Gomora. Tuhan mau musnahkan Sodom dan Gomora ya, jadi itu cara Tuhan memisahkan. Kemudian ada juga gambaran mengenai ya Musa minta umat Tuhan memisahkan diri dari Bani Korah, ya Korah, Dotan dan Abiram yang melawan Tuhan dalam Bilangan 16 ayat 23 sampai 26. Nah itu ya. Jadi itu yang akan dipakai. Tuhan minta umat Tuhan untuk pisahkan diri ya dari organisasi yang mau dihukum Tuhan, nyanyian kematian. Nah kalau berbicara tentang pemisahan diri, kehukuman secara real itu terjadi. Permintaan ini ditujukan kepada orang-orang yang mendapat meterai Tuhan, itu 144.000 orang yang mendapat meterai Tuhan itu di akhir masa tribulasi. Nah, digambar itu sudah lihat yang lalu di akhir masa tribulasi. Tuhan minta untuk pisahkan karena Tuhan mau menghancurkan ya Babel besar dengan sekutunya, yaitu binatang yang ditunggangi oleh Babel besar, wanita pelacur itu. Tuhan ingin musnahkan karena orang-orang yang menerima meterai Tuhan, 144.000 orang yang menerima meterai Tuhan, mereka inilah adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi Tuhan minta pisahkan. Nah itu ya. Nah itu Wahyu pasal yang Wahyu pasal yang ke-4 dan 5, pasal 18 ayat 4 dan 5. Kemudian kita lihat lagi ayat selanjutnya ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kita lihat ya, balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dengan berikan kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan percampuran. Berikan kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertata seperti ratu, aku bukan janda, aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang ya dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, kata Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Nah kita lihat 1 hari hubungan dengan keruntuhan dari kerajaan antikristus ya, yang di dalam Wahyu 17 dalam 1 jam. Kita lihat Wahyu 17 ya ayat yang ke-12. Dan ke-10 tanduk yang telah kulihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan memerintah, akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dan binatang itu. Mereka sedia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu.
Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba itu akan mengalahkan mereka, ya, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, yang setia. Jadi Harmagedon. Jadi Babel akan dihukum dalam 1 hari, 1 jam memerintah, kemudian terjadi Harmagedon. Mereka akan mengalami, ya, hukuman dari Tuhan. Nah, balaskan setimpal dengan apa yang dibuatnya. Nah, kita lihat Matius 7 ayat 1 dikatakan, ya, penghakiman yang jangan menghakimi sesama, karena penghakiman yang kita buat untuk sesama akan dipakai untuk menghakimi kita. Ya, jadi ini penghakiman terhadap Babel. Kita bisa lihat Matius 7. Coba kita lihat Matius pasal 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dengan ukuran kamu pakai untuk mengukur, menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Jadi itu penghakiman atas Babel, bahkan 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat. Ya, penghakiman atas Babel kita lihat, ya, dihukum 2 kali lipat. Ya, nah, dosa 2 kali lipat itu bisa, coba kita lihat Yeremia 50 ayat 29 mengenai 2 kali lipat. Yeremia 50 ayat 29. Ya, saya sudah mengulang pembacaan Alkitab saya dan sudah sampai di Yeskiel. Ya, bagaimana saudara-saudara? Sudah mengulang pembacaan Alkitab saudara, atau masa pandemi ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan, ya, memikirkan kekhawatiran dan segala macam? Lebih baik baca Alkitab, itu lebih baik. Ya, Yeremia 50 ayat 29, di situ dibunyinya, ya, kerahkanlah penembak-penembak melawan Babel, semua orang pemana berkemalah mengepung, supaya jangan ada yang lolos. Balaskan dia setimpal dengan perbuatannya, lakukan kepadanya tepat seperti yang dilakukan sendiri, sebab ia bertindak kurang ajar terhadap Tuhan, terhadap Yang Maha Kudus. Jadi ya, ukuran yang dipakai untuk Babel, ya, bertindak menghujat Tuhan, membunuh umat-umat Tuhan, ukuran itu dipakai untuk menghukum Babel dalam 1 hari, ya, penghakiman. Dan kita lihat di situ bahwa 2 kali lipat bahkan, yaitu, nah, kemudian dari Wahyu pasal 18 ayat 9 sampai 19 ini ratapan, ya, ratapan. Nah, jadi nyanyian di penguburan, ya, di penguburan ratapan, dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan, dan dia akan menangisi dan meratapi apabila melihat asap yang membakar. Jadi diratapi, ditangisi. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksa, dan mereka akan berkata, celaka-celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. 1 jam memerintah, langsung dihakimi, ya, dikalahkan. Dan pedagang-pedagang di bumi menangisi dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagang dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lelang halus dan kain ungu, dari sutra dan kain permisi, berbagai jenis barang-barang dan kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang-barang dan gading, berbagai jenis barang-barang dan kayu yang mahal, dan tembaga besi dan kualam, kulit manis dan rempah-rempah wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Bayangkan itu nyawa manusia, ya. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diinginkan hatimu, segala yang mewah dan indah telah hilang kepadamu dan tidak ditemukan lagi. Tadi itu ratapan raja-raja meratapi, menangisi kehancuran Babel karena mereka mitra dan mereka juga akan dihancurkan. Lalu para pedagang, ratapan para pedagang mitra dengan Babel juga menangisi, meratapi. Ya, kemudian kita lihat mereka yang
yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksa, dan sambil menangis mereka berkata, celaka-celaka kota besar yang berpakaian dengan halus dan kain ungu dan kain terbisi dan hiasan dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam satu jam saja kekayaan sebanyak itu sudah dibinasakan. Ya, nah kita lihat di situ ratapan para raja, para pedagang, dan para nakoda. Selanjutnya nakoda. Setiap nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencarian di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakar. Katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratapinya. Celaka-celaka kota besar yang olehnya semua orang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barang-barang yang mahal, sebab dalam satu jam saja ia sudah binasa. Terus ini yang sampai ayat 19 kita lihat, ya, mitranya semua meratapi dia, tapi meratapi dari jauh. Satu jam hancur, nanti mitra-mitranya juga hancur. Ya, dalam satu hari Armageddon, umat Tuhan ya pada waktu Advent, parousia turun, mereka ya bersama dengan malaikat di surga berperang melawan antikristus dan menghancurkan ya kekuasaan dari kerajaan manusia. Ya, kerajaan manusia dihancurkan karena mau diganti masuk ke dalam kerajaan Allah atau masuk ke dalam kerajaan Allah di bumi. Ya, ada kerajaan Allah, jadi kerajaan Allah itu meliputi di surga dan di bumi. Jadi kerajaan Allah yang di bumi yaitu kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000 tahun. Nah, kerajaan 1000 tahun ini kalau kita lihat dalam kitab Daniel sudah dijanjikan. Ya, ketika Mesias datang disingkirkan masuk masa tribulasi. Makanya di dalam khotbah saya pernah khotbah mengenai misteri, ya, misteri yang disembunyikan di dalam PL, yaitu PL tidak melihat mengenai masa rapture, karena tribulasi langsung parousia, langsung Advent. Ini sebabnya penganut kelompok baptis yang menganut historical premillennial, mereka juga tidak melihat masa rapture. Ya, dan masa lalu William Miller yang mencetus gerakan Advent, dia dalam kelompok itu. Makanya kelompok Advent itu ya percaya pada historical premillennial. Ya, historical premillennial. Artinya mereka tidak percaya mengenai adanya rapture karena mereka tidak melihat. Karena dalam 70 kali 7 yang dalam kitab Daniel, 7 kali 70 masa yang dalam kitab Daniel itu berbicara mengenai masa, ya, dan di situ tidak ada gambaran mengenai rapture. Nah, makanya ketika di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Karena pada masa Yesus hadir itu ingin menggenapi masa itu. Tapi kemudian orang Israel menolak Yesus. Ya, maka dalam Matius pasal 11 ayat 13 dikatakan, jika mereka menerima dialah Elia yang akan datang. Menerima Yohanes sebagai Elia, tapi Israel menolak Yohanes sebagai Elia. Ya, karena mereka tidak melihat Elia yang dijanjikan itu Elia yang dalam memiliki roh dan kuasa Elia. Yohanes memiliki roh dan kuasa Elia. Itu dikemukakan dalam Lukas pasal 1 ayat 17. Tapi orang-orang Israel menolak dia. Ya, karena plan ada Yesus datang untuk umat Israel. Matius 10 ayat 5 dan 6. Yesus memerintahkan kepada rasul-rasul untuk pergi memberitakan Injil khusus kepada orang Israel. Jangan menyimpang ke jalan bangsa orang Samaria, jangan menyimpang ke jalan bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-dombaku. Ketika Israel menolak Yesus sebagai Mesias, maka misteri yang disembunyikan di dalam kitab Perjanjian Lama disingkapkan, yaitu kesempatan bagi non Yahudi untuk menjadi mempelai wanita dari Kristus. Kesempatan untuk non Yahudi ya turut memerintah bersama dengan Kristus. Plan B jadi. Dan jadi, maka lahirlah Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Ya, pergi jadikan semua bangsa murid. Nah, ya, kalau di Matius 10 ayat 5 dan 6, jangan semua bangsa. Hanya orang Yahudi. Ya, hanya orang Yahudi. Nah, karena Matius 10 ayat 5 dan 6 itu masih plan A. Tapi karena Israel menolak Yohanes sebagai Elia dan Israel akhirnya mencarikan Yesus, ya, biar darahnya ditangguhkan kepada anak cucu kami, maka ada plan B. Dan plan B itu banyak misterinya
yang saya sudah katakan, yaitu mengenai rapture, ya, mengenai rapture, adanya kitab Perjanjian Baru, dan kesempatan bagi orang Yahudi untuk menjadi lentera Kristus. Ya, nah itu. Kita lihat di situ. Nah, kemudian 18, Wahyu 18 ayat 19. Bersukacitalah atas dia, hai saudara, dan kamu hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Jadi bersukacita. Ya, rasul dan nabi, para martir bersukacita. Ya, karena kita lihat pada sangkakala yang kenal, sangkakala yang kelima bukan? Karena kita lihat sangkakala yang kelima itu para martir meminta untuk segera dilaksanakan penghukuman. Tapi Tuhan bilang sedikit waktu lagi. Ya, sedikit waktu lagi. Sangkakala yang kelima, para martir juga supaya dipercepat. Ya, dipercepat penghukuman. Jadi Tuhan bilang tunggu, jumlah kalian belum penuh. Kalau sudah penuh, dilaksanakan penghukuman. Dan Wahyu pasal yang ke 18 ayat 19, disukacita di surga karena Babel yang banyak menumpahkan darah orang-orang kudus, Babel yang menghujat Allah, ya, kekuasaan formasi dari kekuasaan antikristus sudah dihancurkan, dimusnahkan, maka terjadi sorak-sorai di surga. Ayat 20, bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Ya, jadi dihukum karena siapa? Karena ya, kamu di sini siapa? Orang-orang yang dianiaya oleh Babel, ya, oleh Babel, ya, Babel modern. Jadi kita lihat bahwa karena yang saya katakan bahwa apa yang kita lakukan hari ini untuk Tuhan, semua tidak dilakukan untuk sesuatu yang sia-sia, tapi kita lakukan itu untuk sesuatu yang berguna. Ya, kita terima upah, oke. Dan ketika kita memberitakan Injil, mungkin kita dianiaya, mungkin kita dihina, kita direndahkan. Ya, tidak sedikit juga banyak hamba-hamba Tuhan yang direndahkan karena tidak punya apa-apa, karena ya mungkin usia muda, kemudian tidak punya harta yang melimpah, tidak terpandang, lalu diintimidasi ya oleh orang-orang misalnya dia punya uang, oh kamu harus begini ngatur-ngatur hamba Tuhan, kalau kamu tak begini saya tidak akan kasih kamu sumbangan, so kalau kamu tidak ikut maunya saya tidak kasih kamu sumbangan, ya, atau kalau kamu ngomongnya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, khotbahmu menyerang orang, saya tidak akan memberikan dukungan dana finansial kepada kamu. Mungkin dapat tekanan begitu. Nah, hamba Tuhan yang punya integritas dan kredibilitas tidak akan berkompromi. Silahkan kamu buat itu, karena Allah yang memelihara saya, bukan kamu. Mungkin menderita, susah, tidak dapat dukungan kiri kanan, menangis terus sama Tuhan, ya, dan berseru terus sama Tuhan. Mungkin susah dulu. Jangan takut. Pada waktunya ada sukacita, balasan setimpal terhadap orang-orang yang ya melawan Tuhan. Ini mengendalikan Tuhan dengan apa yang dia miliki selama ini. Sama seperti Babel, dia punya kekuasaan, punya uang dan segala macam, dia ingin mengendalikan semuanya. Tapi dua waktunya dia akan terima Tuhan. Makanya, ya apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, kita tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Karena apa yang kita lakukan akan kita terima kembali. Upah kita terima, bahkan kita sudah pernah khotbah, ya kita pun akan diberikan kesempatan untuk memperberat hukuman orang-orang yang akan dibuang ke dalam neraka. Nah, sesuai dengan Matius 12 ayat 41-42. Ratu Seba turut menghakimi angkatan yang jahat ini, orang-orang Niniwe turut menghakimi angkatan yang jahat ini. Itu khotbah saya nanti bisa lihat ya di khotbah yang sebelumnya. Ya, itu. Nah, kemudian kita selesaikan ya, oke, 5 menit lagi kita selesaikan pasal 18. Ayat 21 sampai ayat yang ke-20 ya, itu mengenai kehancuran Babel. Jadi hancur. Itu mengenai sesudah diratapi oleh raja-raja, oleh pedagang, oleh nakoda, oleh sekutu-sekutu Babel, diratapi karena
penghakiman dan penghukuman yang diberikan Allah kepadanya, ya orang-orang yang dianiaya oleh si Babel ini ya bersuka cita dalam surga karena penghukuman yang diterima oleh Babel. Lalu sesudah itu Armageddon, musnah Babel. Ya, ayat yang ke-18, ayat 21 sampai ayat 24 musnah Babel. Jadi Wahyu 18 ini deskripsi mengenai kehancuran dari Babel modern. Babel modern atau kekuasaan anti-Kristus dengan supremasi supremasi dari kekaisaran Romawi modern. Ya, jadi hancur total Armageddon. Ya, umat Tuhan kerajaan dunia hancur. Ya 10 raja, yaitu 10 dari kaki itu musnah. Ya, besi dicampur sana dengan musnah. Nah, masih ada minggu depan ya pasal 19 ini juga sama ya. Pasal 19, 17, 18, 19 ini deskripsi mengenai 17 berbicara tentang identifikasi dari Babel yang akan hancur. Kemudian pasal yang ke-18 yang kita pelajari pagi hari ini mengenai ya, nyanyian kematian dan keratapan untuk Babel dan sukacita untuk orang-orang yang telah dianiaya oleh si Babel. Nanti di depan kita akan lanjutkan pasal 19. Baik, kita akan akhiri dalam doa untuk para jemaat dan simpatisan. Saya akan berkhotbah di jam 9.30. Ya, jadi yang di rumah sekali lagi saya ingatkan, berpakaianlah rapi seperti kita berjemaat, ya. Yang mengikuti berpakaian rapi supaya orang bertanya, oh kenapa rapi? Ya kita kebaktian sementara streaming. Ya kalau kita pakaian santai kan orang lihat mau panggil ini itu kita, nah buatlah seperti pada waktu mengikuti kegiatan berjemaat sehingga bisa terasa suasana formal. Maka ketika orang datang, mari ikut dulu, ikut saksikan live streaming. Nah ini yang kita mau. Ya, kesempatan ini juga kesempatan kita pakai untuk menjangkau orang-orang, ya, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang tadinya mungkin kita tidak bisa bawa mereka ke gereja, tapi mereka biasa datang berkomunikasi dengan kita. Kita ajak mereka untuk menikmati live streaming. Nah, ya, karena kalau kita tidak berpakaian formal ini pasti banyak gangguannya. Dan orang berpikir ini suasana biasa-biasa, seperti main HP biasa, nonton biasa. Nah, tapi kalau suasananya formal itu beda, ya beda. Oh mereka sedang kebaktian, mereka sedang berjemaat. Ya, jadi saya akan mulai khotbah di jam 9.30. Baik, mari kita tundukkan kepala. Kita akhiri waktu mati dari jam 2. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi hari ini Kau memimpin kami sehingga dapat terlaksana kegiatan berjemaat kami, yaitu kelas jemaat, dan kami akan memulai kelas jemaat kami dengan yang pertama menyampaikan khotbah melalui streaming. Berdoa untuk kami semua yang ada di rumah, Tuhan berikan kami keseriusan dan konsentrasi, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami, memberikan kekuatan untuk menangkap semua yang kami dengarkan. Dan berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan pribadi, yang sakit dalam pemulihan, yang terkena dampak dari pandemi corona, dan berdoa berikan kekuatan penghiburan, dan biarlah lewat segala situasi yang kami hadapi, kami mati mendekatkan diri kepada memastikan diri kami sebagai pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan, hidup dengan penuh sukacita, tidak takut dan khawatir untuk menghadapi hari depan. Karena kami percaya di dalam perlindungan-Mu, kami terlindungi, kami sudah menyerahkan segala sesuatu di dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami terpelihara dengan kekuatan dan perlindungan yang daripada-Mu. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, kota kami Tuhan. Kami selalu berdoa agar Engkau menolong kota kami sehingga segala situasi persoalan dalam kota ini, terutama menyangkut pandemi ini, dapat terselesaikan dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Engkau Tuhan, lewat kebijakan-kebijakan pemerintah. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Di doa harapan kami akan memulai kebaktian jemaat kami di jam 9.30 waktu Indonesia Tengah. Tuhan, Engkau pimpin kami semua.
Ini doa harapan kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Maranatha.